Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah sehat, amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang tahapan akhir dari proses kehidupan manusia dan pemberian ganjaran atau pahala atau hukuman yang dialami atau akan diberikan kepada manusia yang tidak beriman. Hadirin sekalian, disebutkan di dalam kitab kita ini, adapun tahap akhir pemberian ganjaran yang besar dan hukuman yang besar adalah surga dan neraka. Itu tahap akhir sudah semua proses itu nanti berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala menyebut tempat kenikmatan dengan surga atau jannah, ya. Dan tempat kesengsaraan dengan neraka atau an-nar, ya. Nah itulah yang akan menjadi tempat terakhir, ya, dari pahala atau dosa yang akan diberikan kepada manusia, ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa surga di akhirat merupakan tempat kembalinya orang mukmin dan orang muslim. Makanya kita sangat berkepentingan untuk meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Doa-doa penting seperti itu perlu terus kita sampaikan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik, ya, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Terus kita minta kepada Allah. Atau doa Nabi Yusuf, ya, doa Nabi Yusuf, fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Nah itu doa kayak begitu penting untuk menjadi perhatian kita. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Nah, sekalian, surga ini memiliki beberapa tingkat disediakan sebagai balasan yang peruntukannya disesuaikan dengan kadar keimanan dan amal yang dilakukan oleh seorang mukmin dan seorang muslim. Begitu juga neraka memiliki tingkatan-tingkatan yang juga sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang akan dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang
tidak beriman atau orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baru belajar kaidah-kaidah umum tentang surga dan neraka. Kemudian Al-Quran mengisyaratkan dan juga dari Rasulnya telah memberitakan bahwa orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan, jika saja tidak terjarah oleh rahmatnya, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka untuk disiksa sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Itu masih kita kaidah-kaidah umum, keyakinan kita bahwa orang yang beriman tempatnya adalah surga, orang yang kafir tempatnya adalah neraka. Kemudian orang mukmin yang masih harus dibersihkan dan tidak mendapatkan atau tidak tersentuh oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tempatnya adalah neraka. Kemudian mereka akan masuk neraka dulu, lamanya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul bersih, nanti baru akan dimasukkan ke dalam surga dengan proses yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 106 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzud." Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Ada suara ketika mengeluarkan napas, ketika menarik napas itu suara yang menakutkan. Itulah suara neraka. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, itu orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, karena mereka tidak memanfaatkan dunia ini untuk beriman dan beramal soleh, sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berbahagia, walladzina su'idu, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kenapa pakai masya rabbuk, sepanjang Allah, kecuali Allah menghendaki yang lain, karena semua selain Allah itu adalah fana, semua selain Allah itu adalah fana. Abadi itu karena Allah menghendaki abadi, tapi kalau Allah berkehendak, Dia surga dan neraka itu juga karena adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk di bawah kehendak dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dalil-dalil orang-orang mukmin yang melakukan maksiat akan dikeluarkan dari neraka, para ulama menjelaskan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini bisa ditafsirkan bahwa iman adalah merupakan kebaikan. Ya. Iman itu adalah kebaikan. Jadi sebesar zarrah sekalipun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan ganjaran daripada kebaikan tersebut. Oleh karena itu dia akan mendapatkan imbalan dari perbuatannya. Dan hal itu tentunya setelah melalui proses pembersihan diri dengan menjalani hukuman di dalam neraka. Sebab bila terbukti imannya sebelum masuk neraka, maka sudah pasti ia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan bila ia telah masuk surga, maka tidak akan keluar lagi ke tempat yang lain. Nah, jadi hadirin sekalian, disinilah tempat ya terakhir tentang atau surga dan neraka yang akan kita pelajari. Kita belajar kaidah-kaidah umum dulu ini tentang surga dan neraka. Nanti rincian-rincian bagaimana surga, bagaimana neraka kita akan belajar dari buku yang lain, ya. Tapi yang lain karena di sini tidak dijelaskan secara detail. Sifat-sifat surga dan neraka dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat penjelasan tentang sifat-sifat surga dan neraka dengan rinci. Nanti kita akan pelajari. Barangkali para pembaca sudah tidak asing lagi di sini. Kami akan simpulkan sebagai berikut. Ini kita masih belajar kesimpulan umum. A. Di dalam surga terdapat beraneka ragam kenikmatan yang tidak terhitung, ya. Baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material. Di dalamnya terdapat berbagai ragam kesenangan yang belum pernah dilihat oleh indera mata maupun telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati siapapun. Nah, itu yang kita sebut dengan atau disebutkan ya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Enggak pernah mata itu melihat. Jadi mau keliling kemanapun di dunia, nikmat kayak apapun di dunia ini enggak mungkin pernah melihat kenikmatan seperti kenikmatan surga. Wala udunun sami'at, telinga juga enggak pernah mendengarkan orang pernah menceritakan tentang hal itu. Ya. Bahkan lebih ini lagi, wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah terlintas di hati. Bagaimana surprise-nya itu bahasa kita itu ya. Itu surprise-nya bagaimana surga itu. Jadi kenikmatannya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dapat informasi di Al-Qur'an, di hadis tentang surga kenikmatannya itu hanya adalah pendekatan saja, pendekatan bahasa yang namanya menyerupai apa yang akan ada di surga, tetapi bukan itu hakikatnya, karena hakikatnya nggak bisa tergambarkan. Ya, dia hanya istilah-istilah yang kita dapat menangkapnya. Makanya ada empat sungai, katakan begitu ya. Ada 4 sungai. Ada yang pertama, ada sungai mimma'in ghairi asin, air putih, air jernih, air murni yang nggak pernah berubah. Ya. Airnya dikasih sifat oleh Allah, nggak pernah berubah. Kalau di kita ini kan air ya dibiarkan sekian waktu ya, bisa berubah ya. Dan yang kita kejar adalah air
yang tidak pernah berubah ini atau yang lama berubahnya. Ya, di surga nggak pernah berubah. Kemudian ada sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ini nggak pernah ada nih di dunia. Ada sungai dari susu yang nggak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia susunya paling berapa hari kalau dibiarkan ya di luar basi. Ya. Ini tidak pernah berubah rasa, ngalir. Ya. Jadi namanya sungai susu. Ada min khamril ladzatil lisyaribin, khamar yang lezat untuk orang yang minumnya. Ya. Orang di dunia mau biasanya kalau sudah dalam kondisi tertentu dia ingin mencari kenikmatan, malah mencari kenikmatan yang tidak nikmat, ya, minum khamar, ya, minum khamar. Nah, tapi khamar akhirat kata Allah lezat bagi orang yang minumnya. Ya, kalau khamar di dunia itu akan membuat orang menjadi pusing, bahkan mabuk dan sebagainya, tapi akhirat lezat. Kemudian min asalin musaffa, dari sungai dari madu yang sangat jernih. Nah, itu gambaran saja, itu gambaran. Tapi bagaimana rasanya, kemudian esensinya, hakikatnya itu tidak mungkin terlintas oleh hati, ya, nggak mungkin terlintas oleh hati hari ini. Nah, itu kaidahnya di dalam memahami nama-nama yang terdapat, kenikmatan yang terdapat di surga itu hanya pendekatan saja yang bisa ditangkap oleh kita. Kemudian luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat nama surga, dan yang paling tertinggi adalah Firdaus, ya. Dan kalau kata Rasulullah, kalau mau minta surga jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah, minta Firdaus, ya. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta Firdaus, ya. Nah, kalau minta Firdaus juga mudah-mudahan dengan kita minta Firdaus itu kita ini serius gitu kan, ya, serius bekerjanya, beramalnya itu serius. Kalau minta yang tanggung juga biasanya amalnya, usahanya juga tanggung-tanggung gitu ya. Makanya kalau minta, ya, minta yang serius, ya, sehingga kita bekerjanya, berusahanya juga serius. Ya. Kemudian banyak lagi sifat surga dan terlalu panjang jika disebutkan semuanya. Jadi ini di buku ini hanya disebutkan ringkas seperti ini. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Saya sudah bawa kitab atau buku yang lain. Nanti insya Allah kita akan bahas di sini nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian di dalam neraka terdapat beraneka ragam azab yang menakutkan, baik moral maupun material. Di dalamnya terdapat tempat penyiksaan yang sangat dahsyat yang terdiri dari beberapa tingkatan, dan orang-orang munafik berada di tempat yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik paling bawah tempatnya. Banyak lagi sifat neraka yang sangat panjang jika disebutkan seluruhnya. Ya, hadirin sekalian, ini masih kaidah-kaidah umum. Kemudian yang kita perlu hadirkan di dalam hati kita saat kita belajar kayak begini adalah munculkan rasa rindu dengan surga, kemudian rasa takut dengan neraka. Yang kemarin sudah sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, bahwa kita serindu dengan surga itu penting, ya, sehingga amal-amal yang kita lakukan itu menjadi lezat, menjadi enak,
Kenapa? Ada yang ditunggu. Ya, ada yang ditunggu. Bapak sekalian, kalau kita kerja nggak ada tujuan tuh, nggak apa namanya, tidak serius kita ya. Tapi kalau ada gambaran kita mau ngapain dengan kerja ini, ya, maka kita akan serius, sungguh-sungguh, dan kebayang kita akan mendapatkan ini, begitu. Jadi penting sekali kita belajar tentang surga, belajar tentang neraka supaya betul-betul kita mendapatkan suasana itu. Nah, ini nanti kita baca ayat. Kalau paling bagus nih sebenarnya melatih diri, baca Quran, baca hadis, itu detail tuh, ya, detail tuh. Apa-apa yang harus kita lakukan, ya, sampai mengatakan ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Mereka inilah yang mewarisi, yaitu mereka yang mewarisi firdaus. Mereka akan abadi di dalamnya umpamanya. Apa sifat-sifat untuk dapatkan firdaus itu? Di atasnya itu ada. Nah, kita terus, ya, artinya setelah dapat informasi, oh begini kata kuncinya untuk mendapatkan firdaus, maka kita berusaha untuk beramal, ya, dengan amalan tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin lulus, ya, dan gambarannya begini, ini akan ada tes, ya, akan ada tes, dan tes ini akan melalui berbagai macam tahapan. Tapi bagi yang lulus tes nanti akan mendapatkan fasilitas ini, ya, gaji 1 bulan sekian, ada tempat tinggal yang layak, dikasih kendaraan begini, ya. Kira-kira kalau orang sudah dapatkan gambaran dia ingin mendapatkan sesuatu, lalu ada tahapan tes untuk dia jalani, kira-kira orang yang mau dapatkan itu jelas harus serius baru bisa melewati tahapan-tahapan dan lulus. Tapi kalau nggak serius dan nggak tahu syarat-syaratnya, nggak mungkin dapat, ya, nggak mungkin dapat. Maka dalam Al-Quran tuh tahapan-tahapannya apa yang harus dilakukan itu disebutkan, ya, disebutkan dan detail penyebutannya. Nah, inilah yang kita mau pelajari supaya kita serius di dalam mempelajarinya. Kemudian berikutnya masih kaidah-kaidah umum ini, ada namanya syafaat, ya, ada namanya syafaat. Termasuk dalam makna kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain itu, nah, jika Allah berkehendak. Itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita bersihkan, yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai syirik itu nempel di hati kita, di keyakinan kita. Kalau itu dibawa mati, itu nggak ada harapan masuk surga. Ya, itu yang kita khawatirkan betul. Ya, adalah meninggal dalam keadaan syirik. Itu yang paling kita khawatirkan. Ya, maka karena di berikutnya Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan ampuni selain itu. Allah akan ampuni selain itu. Ya. Nah, padahal kadang-kadang orang lagi sakit, lagi kondisi-kondisi kritis, godaan-godaan untuk berbuat syirik itu malah makin banyak. Ya, supaya nanti selamat, lakukan ini, ritual itu, kadang-kadang muncul tawaran-tawaran orang yang macam-macam.
ya, untuk supaya ya, gara-gara tawarannya supaya sembuh, orang kadang-kadang nggak peduli ini bertentangan nggak dengan agama nih kadang-kadang. Ya itu kita khawatir sekali. Jadi yang termasuk mengampuni selain itu ya, dalam ayat itu, dalam ayat surah Al-Baqarah ya, ayat 48 itu Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Dosa syirik yang dibawa mati. Ya, dosa syirik yang dibawa mati. Kalau pernah berbuat syirik, lalu dia masih hidup, kemudian dia minta ampun, dia tobat, enggak apa-apa. Itu insya Allah diterima oleh Allah tobatnya. Tapi kalau dibawa mati itu nggak ada harapan. Ya. Nah, kemudian wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah ampuni selain itu. Nah, itulah maksud daripada dengan cara diantaranya adalah dengan cara diberikan syafaat. Ya, diberikan syafaat. Bagi Allah, jika Dia berkehendak, mudah saja menerima doa seorang hamba yang memohonkan kebaikan ya, sesama hambanya, atau memohon agar melindunginya dan mengampuni dosa-dosanya, baik dari hamba yang masih hidup untuk hamba yang masih hidup, ataupun dari hamba yang masih hidup untuk hamba yang sudah meninggal dunia. Jadi ini salah satu di antara hal penting yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian adalah saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Apalagi mendoakan saudara kita fi zahril ghaib. Ya, mendoakan saudara kita fi zahril ghaib. Fi zahril ghaib itu artinya saudara kita tuh tidak tahu kita mendoakan dia. Itu namanya fi zahril ghaib. Itu mustajab itu. Tapi kadang-kadang kita mungkin kepikiran enak benar dia didoakan gitu ya. Ya. Tapi itulah sebenarnya salah satu cara untuk kita mendapatkan doa yang mustajab untuk kita dan untuk orang lain. Jadi kalau kita mau diijabah doa kita, salah satu strateginya adalah doakan orang. Ya, doakan orang. Nah, ketika kita umpamanya saya doakan di sini Pak Deden umpamanya, ya. Ya Allah, berikan ampunan kepada Deden, ya. Terima pahalanya, kemudian mudahkan hidupnya, urusannya kayak begitu ya. Dalam doa-doa kita, apa kata malaikat? Pak Deden tidak tahu kita doakan tuh. Apa kata malaikat? Untuk kamu seperti doa untuk saudaramu. Ya, untuk kamu seperti akan mendapatkan seperti doa kamu untuk saudaramu. Jadi kita juga akan mendapatkan apa yang kita mohonkan untuk saudara kita. Nah itu ini yang dimaksud dengan berdoa dari hamba yang masih hidup untuk hamba yang masih hidup. Ya, itu penting kita lakukan. Kemudian hamba yang masih hidup untuk hamba yang sudah meninggal dunia. Ya, itu juga doanya banyak kan, ya. Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana ya wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya. Jadi diabadikan oleh Allah satu generasi mendoakan generasi sudah sebelumnya meninggal dunia. Ya. Atau doa kita al-ahya minhum wal amwat, ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya, itu salah satu cara kita untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, jika Dia berkehendak mudah saja untuk menerima doa seseorang hamba yang memohonkan doa untuk saudaranya sesama hambanya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dengan keadaan pada hari kiamat. Ya. Doa seseorang bagi seorang lain merupakan syafaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting sekali
Ya, makanya wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannah wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Masyaallah, doa-doa seperti itu. Nah, itu jadi sangat penting untuk kita lakukan, dan itu adalah bagian daripada syafaat dari seorang hamba kepada saudaranya. Oleh karena itu, tidaklah ada halangan ataupun kemustahilan bagi Allah untuk mengabulkan atau untuk memberikan keutamaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, sebagai kemurahan dan sekaligus kemuliaan bagi hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin sekalian, semakin kita dekat dengan orang dan memberikan kebaikan kepada orang, orang itu tidak diminta kadang-kadang doakan kita. Ya, itu penting. Ya, itu penting sekali. Apalagi kalau kita bayar zakat atau kita sedekah, itu kan jelas kata Allah, washolli alaihim, doakan tuh orang yang ngasih. Nggak perlu kita minta doakan ya gitu. Tapi bagi orang yang nerima tuh, ya, bagi orang yang nerima, sudah ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan itu orang yang ngasih itu. Nah, jadi itu cara-cara penting kita untuk mendapatkan ampunan, keistimewaan dan doa dari saudara kita. Tidak mustahil bagi Allah untuk mengabulkannya, ya, dan itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah dan kemurahan Allah untuk kita semua. Aturan tentang syafaat dibatasi oleh nas-nas sebagai berikut. Jadi syafaat ini, kalau bahasa kita apa ya syafaat itu? Ya kayak dia doa, tapi juga doa, permohonan semacam surat, ya, permohonan untuk memberikan kemudahan, keselamatan bagi pihak lain. Kalau sekarang itu kalau di dunia syafaat itu kayak rekomendasi gitu ya, surat sakti gitulah, ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bilang ada teman kita mempunyai urusan dengan orang, lalu kita kasih surat secari kertas saja, ya. Kalau bisa bantu dia ya, ini orang baik. Nah, itu namanya syafaat tuh. Kalau di dunia itu namanya syafaat. Kalau di dunia, tolong bantu dia, ini orang baik. Nah, kita punya kapasitas kenal sama orang itu, dan orang ini perlu dibantu. Dengan perantaraan kita itu urusannya menjadi mudah. Itu namanya syafaat namanya. Ya, itu namanya syafaat. Kalau di dunia itu kayak gitu syafaat. Nah, nanti di akhirat itu ada orang-orang tertentu yang dikasih oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Ada amal-amal tertentu yang akan memberikan syafaat. Ya, kalau di dunia tuh nggak semua orang nanti dikasih tuh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya. Apa kalau di dunia? Perumpamaannya ada sertifikatnya. Ya, kayak tersertifikat gitu ya. Ini izin. Kalau nggak ada izin nggak mungkin, ketolak langsung. Nggak mungkin sembarangan orang dikasih izin untuk memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian lain daripada kehidupan akhirat yang sangat kita perlukan. Ya, selain amal soleh yang kita lakukan secara pribadi, tapi ada
ada hal lain. Dan sebenarnya itu juga, hal ini juga sebenarnya akibat atau gara-gara atau ya sebab dari usaha kita di dunia. Susah orang untuk mendoakan kita tuh kalau kita nggak pernah hubungan sama dia sama sekali. Ya, tapi kalau kita dekat sama dia, baik sama dia, itu tanpa disuruh pun dia akan mudah mendoakan kita. Ya, itu seperti itulah. Nah, aturan tentang syafaat dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diterimanya suatu syafaat adalah termasuk suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Dan tidak ada halangan baginya untuk menganugerahkan keutamaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Jadi ini betul-betul hak Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih siapa, untuk tidak ngasih siapa. Ya. Jadi masalah syafaat ini betul-betul adalah keutamaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Dia kehendaki. Tapi tentunya keutamaan ini pasti ada kriterianya, nggak mungkin diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Pasti ya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Bijak itu memberikannya kepada pihak yang memang bisa dan yang berhak untuk mendapatkan keutamaannya. Jadi Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Itu jelas ya. Jadi wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Baqarah ayat 105 ya. Surah Al-Baqarah 105. Kalau siapa yang akan dapat rahmat, Allah yang mengkhususkannya ya. Itu Allah yang ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngasih siapa, untuk nolak siapa, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat untuk dosa syirik atau kufur juhud ya, mengingkari uluhiyah dan rububiyahnya. Jadi syafaat dalam perkara ini merupakan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan ya. Jadi tidak mungkin kalau dosa syirik ya, kemudian dosa kufur itu tidak akan mungkin kita bisa ya memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syafaat terhadap syirik dan kufur juhud. Kufur juhud itu betul-betul orangnya menolak ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-116 surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tadi itu. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain kalau Dia berkehendak. Itu yang kedua, nggak mungkin meninggal dalam keadaan kufur atau syirik kemudian bisa dibantu dengan syafaat, nggak mungkin. Maka ini yang paling dikhawatirkan Pak, Ibu, minta sama Allah itu supaya kita meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul itu permohonan paling utama itu, ya, supaya kita meninggal dalam keadaan muslim. Nah itu sudah ada, insya Allah ada harapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan lewat banyak firman-Nya di dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak akan menerima syafaat dari jenis syirik dan yang semisalnya. Semuanya masalah ini sudah disebutkan dalam banyak sekali ayat bahwa syirik itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Kita amalkan doa ya.
setiap pagi, setiap sore, Allahumma inni a'udzubika atau Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Udah hafal Pak? Ya, amalkan nih Pak, Bu. Ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu itu syirik, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang aku tak tahu itu syirik. Ya, jadi satu, berlindung kepada syirik yang kita tahu syirik. Kenapa? Mungkin saja kita tahu itu syirik, tapi karena kepentingan tertentu kayak tadi itu, mau sembuh, udahlah bodoh amat itu. Pokoknya yang penting aku sembuh kayak gitu. Karena orang akhirnya dia tahu itu syirik, tapi bisa saja akhirnya dia nekat untuk melanggar perintah Allah itu. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kita setiap hari minta sama Allah itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Tapi sangat mungkin ada syirik yang kita tidak tahu. Nah, itu kita minta ampun sama Allah, wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami minta ampun kepadamu yang kami tidak tahu itu syirik. Ya. Nah, selama kita masih hidup kayak gini, insya Allah diampuni Allah. Ya, insya Allah diampuni Allah. Tapi yang bahaya adalah mati syirik, mati dalam keadaan syirik. Nah, itu yang kita sangat ngeri. Ya, itu sangat mengerikan. Nah, kemudian yang ketiga, adapun penerimaan syafaat selain dari perbuatan syirik bergantung pada kehendak dan iradah Allah. Ya. Jadi bisa diterima dan bisa pula ditolak. Karena ini memang betul-betul murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pemberian. Karena sebenarnya dasar yang paling utama adalah amal soleh kita. Ya, dasar yang paling utama untuk mendapatkan surga atau neraka, dasarnya, sebabnya adalah rahmat Allah kepada kita, karena kita bisa beramal soleh ketika hidup di dunia. Ya, kita beramal soleh. Makanya selalu dasarnya itu amal lazina amanu wa amilus solihat, begitu ayat-ayatnya itu. Dasarnya itu. Nah, syafaat ini betul-betul nggak bisa dituntut Pak, Bu. Ya, masa nggak dikasih? Nggak bisa begitu. Karena itu hanya pemberian. Pemberian. Ya, siapa yang Allah kasih, ya itu Allah, terserah Allah gitu. Ya, mau ngasih siapa, itu terserah Allah. Itu nggak bisa. Ya, kok itu dikasih, ini nggak dikasih? Nggak bisa. Ya, karena ini hanya betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Tentunya ya, kita sangat paham bahwa Allah nggak akan menzolimi. Allah Maha bijak, Allah Maha mengetahui. Itu semua itu harus menjadi dasar kita. Ya. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tetapi kaidahnya syafaat itu nggak bisa dituntut. Ya, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih siapa saja. Surah Maryam 86-87. Ya. Surah Maryam 86-87. Ya. Wa nasuqul mujrimina ayat 86-87, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ya. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Maksud ayat tersebut di atas adalah bahwa mereka, orang-orang yang durhaka,
ya, tidak memiliki teman yang dapat memberikan syafaat kepadanya, nggak mungkin, kecuali orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan Allah, yaitu dengan beriman, ya, melakukan segala yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu insya Allah akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau prioritasnya adalah untuk orang-orang tersebut, ya. Jadi hadirin hadirmakumullah, kalau tidak seperti itu maka tidak mungkin mendapatkan syafaat, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Kemudian yang keempat, syafaat pada hari kiamat tidaklah berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan dan diridhoinya, ya. Jadi artinya kalau ada orang yang akan memberikan syafaat, nggak mungkin bisa kecuali orang yang memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat. Nah, itu ya sudah ditentukan oleh Allah siapa-siapa orangnya, dan yang manusia yang paling utama syafaat kubro itu adalah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyakkan sholawat, cinta kepada Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi, itu adalah bagian-bagian cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang keempat, ya. Toha 109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya, ya, dan Dia telah meridhoi perkataannya. Jadi ada orang tertentu yang memang nanti bisa memberikan syafaat, ya, insya Allah syafaat anak soleh, ya, untuk orang tuanya yang hafal Quran, anak yang hafal Quran, itu ada ya kayak begitu, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu yang diberikan izin, ya. Inilah beberapa hal yang terkait dengan syafaat, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh, dasar dari amal soleh. Dasar kedua adalah diberikannya syafaat atau fasilitas syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan surga atau diringankan neraka karena ada doa, permohonan, permintaan dari orang yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang akan diberikan syafaat, ya. Nah, hadis sekalian, dengan demikian masalah syafaat tidak ubahnya seperti pengampunan yang dengan sendirinya termasuk dalam wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul ini pengampunan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan karena permohonan dari pihak-pihak tertentu yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Bila dia berkehendak maka diterimanya, dan bila dia tidak berkehendak maka akan ditolaknya. Nah, ini hal-hal penting yang kita dapatkan, ya, tentang masalah-masalah syafaat, tentang masalah-masalah akhirat, surga, neraka, dan syafaat, ya. Nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya baru kita akan pelajari kitab khusus yang berbicara tentang surga, ya, tentang neraka insya Allah. Terakhir, ya, para ulama membagi syafaat menjadi 5 macam. Sebagai berikut: 1, syafaatul uzma, ya, asy-syafaatul uzma, syafaat besar, yaitu diperuntukkan bagi seluruh makhluk, seperti dengan menciptakan perasaan enak di dalam hatinya di tengah-tengah kegaduhan suasana alam mahsyar, memudahkan hisabnya
dan yang semisalnya. Itu syafaat uzma. Itulah yang manusia itu ketika di padang mahsyar itu lagi kesulitan, lama nunggu, kepanasan, suasana gaduh, itu nyari siapa yang bisa ngasih syafaat supaya dimudahkan urusan. Semua nabi, orang datang ke Adam, Adam tak pede, ya, tidak mau. Dialihkan ke nabi yang lain, semua nolak. Akhirnya yang hanya siap menerima permohonan orang ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu syafaat uzma berlaku untuk seluruh makhluk, ya, yang nanti akan terjadi di saat di padang mahsyar, ya, suasana padang mahsyar ketika terjadi hisab. Semoga dimudahkan hisabnya dan sebagainya, itu namanya syafaatul uzma. Kemudian yang kedua, syafaat dengan memasukkan orang mukmin ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Jadi yang harusnya ini masih dalam proses hisab ya, tapi ternyata dengan syafaat ya udahlah, yang ini kayaknya udahlah aman lah. Yang ini tolong tanpa hisab saya masukkan ke surganya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi ada syafaat orang mukmin untuk dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Kemudian syafaat dengan memberikan kenaikan derajat di dalam surga. Ya. Jadi levelnya sekian sebenarnya, karena di surga itu ada 100 tingkatan level. Ya. Ada 100 level di surga itu. Dan yang orang tidak bisa pindah-pindah lagi dan tidak mau pindah-pindah lagi kalau Firdaus. Kalau yang lain itu masih bisa mohon, ya, dan kalau dapat syafaat bisa naik ke level yang lain, ya, naik ke level yang lain kalau ada syafaatnya, ya. Tapi kalau Firdaus kata Allah la yabghuna anha hiwala, la yabghuna anha hiwala, tak pengen lagi pindah-pindah karena betul-betul Firdaus itu sudah puncaknya. Nah jadi itu yang lain-lain masih ada peluang, ya. Nah di antaranya adalah syafaat dengan memberikan kenaikan derajat di dalam surga, ya. Karena derajatnya banyak, levelnya banyak, ya. Nah bisa, ya, diberikan syafaat, naikkan levelnya. Dan level kita ternyata di antaranya adalah dengan bacaan Quran kita itu, di mana derajat kita itu dengan Quran kita yang kita baca itu, ya. Di antara derajatnya itu karena Quran, ya. Karena Quran itu bisa naikkan level, dan Al-Quran termasuk yang bisa ngasih syafaat, ya. Puasa Quran itu kan termasuk yang bisa memberikan syafaat, ya. Nah itu bisa ngasih syafaat, amal soleh bisa memberikan syafaat. Kemudian syafaat bagi kaum yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosanya, termasuk orang-orang yang beriman, ya. Bila diterima oleh Allah maka ia tidak jadi masuk neraka. Masya Allah. Jadi ini orang vonisnya ini sebenarnya harus masuk neraka dulu, ya. Harus masuk neraka dulu karena hitung-hitungan hisabnya nggak masuk ke surga, ya. Harus masuk neraka dulu. Tapi ternyata, ya, ada yang ngasih syafaat dan oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap syafaat ini layak dipertimbangkan, ya. Ini masih bisa dipertimbangkan untuk diterima, ya. Diterima akhirnya nggak jadi dimasukkan ke neraka, langsung surga. Itu syafaat tuh, ya. Itu syafaat. Jadi nah ini sangat-sangat penting, menjadi salah satu harapan kita, tapi sekali lagi bahwa ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, syafaat dengan mengeluarkan sebagian orang-orang yang berdosa dari dalam neraka, yaitu dari kalangan yang beriman. Syafaat ini diberikan sebelum usai masa penyiksaan. Jadi harusnya sekian, vonisnya sekian tahun,
ya, sebelum selesai masa vonis sudah dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Ya. Nah, itu juga masih dapat ya, kesempatan untuk dipotong masa hukumannya ya di dalam neraka karena syafaat. Ini ada dua hal penting yang berkaitan dengan masalah syafaat yang perlu digarisbawahi. Pertama, syafaat nomor 1 dan nomor 2 adalah jenis syafaat yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah tadi itu. Syafaat uzma dan syafaat dengan memasukkan orang mukmin ke dalam surga tanpa hisab, itu hanya Rasulullah bisa ngasih. Ya. Yang kedua, diterimanya atau ditolaknya semua jenis syafaat tidak terlepas dari hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bermohon, berusaha, berjuang dan melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ada peluang kesempatan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita, mungkin hari ini kita tidak buka pertanyaan dulu. Insyaallah kita akan masuk karena masih panjang kajian kita tentang surga dan neraka. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.